Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dengan judul alat ukur dan pengukuran nalur. Instrumen percobaan dasar yang digunakan untuk mendiagnosa masalah dalam sirkuit listrik yaitu voltmeter, ammeter, ohmmeter, dan multimeter. Sistem analog berhubungan dengan informasi dan data analog. Sinyal analog berbentuk fungsi kontinu, misal penunjuk temperatur dan ditunjuk oleh skala, penunjukan jarum pada skala meter. Sistem pengukuran, sistem digital, berhubungan dengan informasi dan data digital, menunjukkan angka digital berupa angka diskrit dan pulsa di kontinu berhubungan dengan waktu. Penunjukan display dari tegangan dan arus dari meter digital berupa angka tanpa harus membaca dari skala meter. Voltmeter. Voltmeter digunakan untuk misalnya mengukur tegangan antara dua titik dalam sirkuit listrik, mengukur tingkat tegangan yang ada dalam baterai, mengukur turunnya tegangan dalam sirkuit. Gambar 5.1. Voltmeter dihubungkan paralel dengan sirkuit yaitu positif ke positif, negatif ke negatif. Voltmeter juga biasanya mempunyai skala yang menunjukkan lebih dari satu tingkat tegangan. Contoh, penggunaan voltmeter mengukur tegangan jika nilainya tidak diketahui. Pilihlah nilai tertinggi pada saklar putar. Hal ini akan mencegah rusaknya meter tersebut. Hubungkan voltmeter positif merah pada baterai positif dan negatif hitam pada negatif baterai. Tempatkan skala yang sesuai, misal skala 0:20 atau skala 0:50. Ammeter. Ammeter digunakan untuk mengukur aliran arus dalam sirkuit listrik. Ammeter dihubungkan seri dengan sirkuit. Penggunaan ammeter, rangkaian yang akan dites diatur dalam keadaan off. Putuskan sirkuit dengan baterai atau pada hubungan dalam rangkaiannya. Atur saklar knob putar pada saklar tertinggi. Hubungkan jarum probe positif plus merah pada input plus supply sisi baterai dengan jarum probe negatif hitam pada sambungan input komponen. Nyalakan rangkaian beban dan perhatikan penyimpangan yang ditunjukkan oleh jarum meter. Pembacaan meter berada di bawah range. Matikan rangkaian dan pindahkan saklar putar pada tingkat yang lebih kecil. Dengan demikian akan diperoleh hasil pembacaan yang lebih akurat. Hitung pembacaan meter dengan membaca skala range dan pembagian skala. Ohmmeter. Ohmmeter digunakan untuk mengukur resistansi komponen atau rangkaian, mengetes saklar, kabel, dan sekring atau mengetahui apakah terputus serta rangkaian terbuka. Pada ohmmeter, perubahan skala tidaklah linier. Catatan, ke arah kanan perubahan hanya menandakan satu satuan terhadap nilai yang ditunjukkan oleh saklar putar. Ke arah kiri, perubahan menunjukkan nilai yang lebih besar dari 100 atau 1000 kali. Contoh, ini adalah contoh gambar ohmmeter. Harus memiliki sendiri baterai karena ohmmeter mengukur resistansi dengan mengalirkan arus melalui resistor. Oleh karena itu, pada saat mengetes sebuah komponen atau rangkaian dengan menggunakan ohmmeter, sumber power supply harus diputuskan. Prosedur pengoperasian ohmmeter. Catatan, jangan sekali-kali menghubungkan ohmmeter pada rangkaian yang beraliran arus. Putuskan hubungan power supply pada rangkaian. Hubungkan tester pada komponen atau rangkaian yang hendak dites. Pilih skala yang paling sesuai agar diperoleh akurasi maksimum. Nolkan ohmmeter jika mengganti range. Jika diperoleh pembacaan pada skala range yang sesuai, lihat nilai meter dan hitung resistansi dengan mengalihkannya dengan nilai saklar range. Selalu matikan meter jika tidak digunakan. Multimeter. Untuk melakukan pengukuran terhadap rangkaian elektronika, sering akan lebih mudah apabila menggabungkan fungsi-fungsi dari voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter ke dalam satu instrumen tunggal pada satu alat, yang dikenal sebagai meteran multi-range atau multimeter.
Multimeter yang digunakan pada dasarnya ada dua macam, yaitu tipe analog dan tipe digital. Masing-masing punya kegunaan yang sama. Keduanya dapat digunakan misal untuk mengukur tegangan AC dan DC, tegangan dan aliran arus AC dan DC ampere. Instrumen analog menggunakan meteran kumparan bergerak konvensional dan sudah dikalibrasi seperti terlihat pada gambar yang tadi. Kelebihan multimeter analog adalah handal, praktis, dan ekonomis dengan alasan hasil pengukuran akurat dan presisi, mudah dibawa-bawa sehingga sangat bermanfaat terutama untuk pengukuran di luar laboratorium karena bekerja menggunakan baterai internal. Mudah melakukan penyetelan pada rangkaian sambil mengamati gerakan relatif jarum penunjuk. Ini adalah contoh multimeter analog di mana yang penggunanya masih menggunakan jarum. Kelemahannya sendiri pada multimeter analog yaitu pengkalibrasian yang sangat sukar. Multimeter digital memiliki penggunaan yang luas karena harganya makin terjangkau, praktis dalam pemakaian, mudah dibaca dan memiliki tampilan yang jelas, tidak membingungkan, dan penunjukan makin akurat dan presisi. Ini adalah contoh dari gambar multimeter digital yang ada pada saat ini. Meter yang ditunjukkan pada gambar 5.4 ini tidak memiliki skala range untuk tiap pilihan pengukuran. Meter ini auto ranging, tidak perlu diatur range-nya. Yang kedua, ini adalah contoh multimeter digital. Tampilannya sudah menggunakan digital atau menggunakan angka yang ada pada layar ini. Ini adalah saklar pemilih mode pengukuran dan ini adalah terminal kabel-kabelnya yang buat dimasukin. Multimeter digital. Di samping kelebihan multimeter digital yang sudah diketahui, kekurangan dari multimeter digital adalah tampilan LCD agak sulit dibaca pada kondisi cahaya tertentu, yaitu pada saat kondisi cahaya terang gitu, multimeter digital ini akan sulit untuk dibaca dari angka-angkanya sehingga menjadi kekurangan dari multimeter digital ini. Respon tampilan agak lambat. Tampilan LCD bisa sangat terang tetapi membutuhkan daya yang tinggi. Ya, sekian pembawaan materi pada alat ukur dan pengukuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.